belajar di rumah. Semoga jumpa adik di rumah semua dari kelas 7 sampai 7K dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik adik-adik, hari ini kita akan lanjut ke pertemuan kita di materi yang kedua adik-adik. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini kita masuk ke bab yang kedua, bab yang baru ya, bab yang kedua. Tapi seperti biasa dari sebelum kita belajar, kita awali kegiatan kita dengan bersyukur kepada Tuhan ya. Mari kita tundukkan kepala, kita memohon berkat dari Tuhan. Selesai. Baik adik-adik, hari ini kita akan melihat proses pembelajaran materi tentang norma dan keadilan. Tentang apa? Norma dan keadilan. Baik adik-adik, di SD mungkin adik-adik sudah pernah belajar tentang norma dan keadilan. Kalau ada sebuah pepatah bijak yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu artinya apa adik-adik? Itu artinya bahwa dimanapun kita berada, kita wajib dan taat mengikuti segala macam hal yang berlaku di masyarakat setempat. Kita mau ada di Moer, kita mau ada di Bajawa, kita mau ada di Flores, kita mau ada di mana saja, kita harus ikuti aturan yang berlaku di wilayah setempat. Lalu biasanya kalau kita belajar tentang norma atau peraturan, akan muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa sih harus ada peraturan atau norma yang berlaku dalam kehidupan kita? Kita hidup bebas gimana sih? Nah, ini biasanya ada yang seperti itu bertanya. Tetapi kita ambil dasar pemikirannya Aristoteles. Kenapa lalu sampai dengan harus ada peraturan? Manusia adalah makhluk yang zon politizon. Manusia adalah makhluk yang zon politizon. Artinya apa? Manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial. Kalau hanya individu, kita semua ini adalah makhluk yang individu, kita tidak membutuhkan satu sama lain. Ya, saya kira tidak perlu ada aturan itu, tidak apa-apa. Tetapi karena dasarnya kita adalah zon politizon, kita selalu membutuhkan satu sama lain, maka kita akan berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berarti di situ akan ada perbedaan apa? Perbedaan pola pikiran, perbedaan pola pandangan, perbedaan tingkah laku. Nah, kalau itu tidak diatur, tidak ada ketentuan, maka setiap individu pasti punya pola pikir yang berbeda-beda. Nah, kalau tidak ada aturan yang mengikat kita, maka pasti akan ada benturan-benturan individu maupun benturan-benturan sosial. Maka oleh karena itu, maka di setiap tempat, di setiap daerah atau dimanapun kita berada, karena ada interaksi sosial inilah, maka diperlukan sebuah aturan yang mengikat kita, sehingga dalam menyampaikan pola pikir kita, dalam menyampaikan pandangan kita, dalam beraktivitas, tingkah laku kita harus sesuai dengan yang kita sepakati bersama, bukan berdasarkan pikiran kita. Karena kalau kita berdasarkan pikiran kita masing-masing, pasti kita akan berbeda-beda terus. Maka disitulah dibutuhkan sebuah aturan. Baik adik-adik, hari ini kita akan melihat lebih jauh tentang norma dan keadilan. Lalu keadilan itu seperti apa? Kalau keadilan itu berarti kita misalnya mau memberikan sesuatu atau berbagi sesuatu, itu harus sama rata, sama menikmati sama-sama pokoknya. Itu sama-sama bagiannya harus seimbang. Itu yang disebut dengan keadilan. Kita akan melihat lebih jauh tentang norma dan keadilan. Untuk materi ini, tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama adik-adik, kita akan melihat tentang pengertian daripada norma, latar belakang daripada norma. Pengertian itu berarti kita harus tahu apa itu norma. Norma berasal dari bahasa apa, dari kata apa, lalu untuk apa ada norma, penting atau tidak norma dalam kehidupan kita. Ini di poin yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, itu kita akan melihat tentang jenis dan macam daripada norma itu. Adik-adik, apakah norma itu hanya ada satu dalam kehidupan kita? Tentunya pasti punya banyak macam dan banyak
jenisnya dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh saja, misalnya begini, yang sering berlaku dalam kehidupan kita, misalnya, kamu ini sering ludah di sembarang tempat. Orang bisa bilang, kamu ini tidak sopan. Nah, perilaku yang seperti itu biasanya sesuai dengan norma kesopanan. Itu salah satu masuk dalam jenis norma kesopanan. Itu salah satu contoh. Masih ada jenis-jenis norma lainnya yang nanti akan kita pelajari adik-adik. Ini untuk di jenis-jenisnya. Setelah kita tahu jenis-jenisnya, kita harus tahu juga apa pengertian daripada masing-masing norma tersebut di poin yang kedua ini. Di poin yang ketiga, tujuan pembelajaran ketiga adik-adik, kita akan belajar tentang apa? Kita akan melihat tentang, kalau sudah tahu macam-macam daripada norma itu, kita lihat sanksinya adik-adik. Sanksi dan sifatnya. Di poin yang ketiga, sanksi dan sifat daripada norma tersebut. Kita tahu, setiap norma itu punya sanksi yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda. Saya kasih contoh misalnya, ada yang sanksinya tegas, ada yang tidak tegas, ada yang sifatnya memaksa, ada yang sifatnya relatif, ada yang bersifat universal, macam-macam. Nanti kita lihat dari norma yang kita sudah temukan itu, kita akan lihat masing-masingnya sanksinya apa, sifatnya apa. Itu di poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, poin yang terakhir, itu adik-adik kita akan melihat tentang poin yang keempat, itu kita akan melihat tentang perilaku, pola perilaku kita. Pola perilaku itu berarti ada perilaku positif, ada perilaku negatif. Kalau Pak biasa sering pola perilaku yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, perilaku yang tidak bermanfaat atau yang merugikan atau yang negatif itu misalnya sering ludah di sembarang tempat. Nah, itu kita kelompokkan nanti adik. Pola perilaku yang model seperti itu tuh masuk dalam jenis norma apa? Lalu perilaku yang positif misalnya, anak ini rajin berdoa, rajin ke gereja. Nah, itu masuk dalam pola perilaku positif yang bermanfaat masuk dalam jenis norma apa. Nanti ini tugas kita di kelompok yang di poin yang keempat. Itu untuk tujuan pembelajaran kita di materi yang kedua ini. Tetapi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini adik-adik, tujuan pembelajarannya kita yang akan kita pelajari hanya ada dua. Yang pertama yaitu pengertian, dan yang kedua kita akan melihat tentang jenis-jenis daripada norma itu. Nah, ini dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan kita hari ini. Sedangkan dua lagi nanti akan kita lihat di pertemuan kita minggu berikutnya. Baik, seperti biasa kegiatan pembelajaran kita, karena kita masih daring adik-adik, nanti kita awali kegiatan kita ini adik-adik nanti menyimak video materi PowerPoint yang sudah disiapkan. Nanti setelah adik-adik menyimak, nanti ada kegiatan selanjutnya. Baik, adik-adik, saya minta dengan cermat simaklah video materi berikut ini. Nanti ada kegiatan yang akan Pak arahkan selanjutnya. Selamat menyaksikan dan menyimak video ini. Halo, apa kabar sahabat belajar adik-adik kelas 7A sampai 7K. Semoga kalian baik-baik selalu ya. Kita akan belajar PKN tentang norma dalam masyarakat adik-adik ya. Mari kita simak ya. Baik, sebelum kita menyimak video, dalam proses pembelajaran ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul yang nanti bisa adik-adik jawab setelah adik-adik menyimak video ini, yaitu apa itu norma, yang kedua apa saja jenis norma dalam kehidupan kita, dan yang ketiga bagaimana contoh penerapan norma itu dalam kehidupan kita. Ini pertanyaan ini yang nanti adik-adik bisa jawab setelah menyimak video ini ya adik-adik ya, video pembelajaran ini. Tapi adik-adik tidak perlu khawatir adik-adik. Di sini Pak sudah menjelaskan secara lengkap materi tentang norma ini,
dalam PowerPoint ini dengan cara yang lebih simpel, lebih sederhana, sehingga adik-adik mudah memahami tentang norma ini adik-adik ya. Baik, ini adik-adik perhatikan gambar ini ya. Ini gambar lalu lintas ya. Apa yang adik-adik lihat ini adalah situasi di jalan ya. Gambar ini menunjukkan salah satu contoh penerapan norma apa, yaitu kita wajib mematuhi peraturan lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi dapat kalian simpulkan apa itu norma. Adik-adik, di poin berikut ini kita akan melihat norma itu sebenarnya apa sih, norma itu dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai kedudukan manusia di dalam masyarakat, adik-adik. Seperti apa kedudukan manusia dalam masyarakat? Menurut seorang ahli filsafat Aristoteles, dikatakanlah manusia itu adalah zoon politison, adik-adik. Maksud dari zoon politison itu apa, adik-adik? Zoon politison itu manusia merupakan bagian dari manusia yang hidup bersama-sama, atau kata lain, manusia itu selalu membutuhkan satu sama lain. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, ini dasar atau hakikat pemikiran dari ahli filsafat Aristoteles. Lalu apa kaitannya dengan norma, adik-adik? Kita lihat. Manusia itu pada hakikatnya tadi adalah ada dua. Sebagai makhluk sosial, juga dia berperan juga sebagai makhluk individu. Nah, ini dua karakter yang ada dalam diri setiap manusia. Selain sebagai makhluk sosial, dia juga sebagai makhluk individu. Nah, sebagai makhluk sosial, setiap manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Dia tidak bisa hidup sendiri. Itu sebagai makhluk sosial, sehingga kita selalu memiliki teman, orang tua, dan lain-lain ya. Lalu sebagai makhluk individu, itu kita seperti apa? Setiap orang itu tentunya akan memiliki hak dan kepentingan sendiri. Kita mau jadi apa, kita mau memilih hobi apa, mau itu diatur. Kita setiap individu itu punya haknya yang tidak bisa diganggu oleh orang lain, kepentingan sendiri. Nah, itu peran kita sebagai makhluk individu, adik-adik. Jadi ada dua hakikat yang ada dalam diri kita, yaitu sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu. Inilah dua hal yang melekat pada diri setiap manusia. Setiap manusia punya kepentingan. Adik-adik bisa membayangkan kalau setiap manusia sama-sama punya kepentingan, lalu ibarat kalian di jalan di selebar 1 meter saja menuju kepada satu arah yang punya kepentingan yang sama, apa yang akan terjadi? Pasti kemacetan, lalu keributan, dan akan saling tabrak sini, tabrak sana, dan pasti akan terjadi hal-hal yang tidak mengenakan atau tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Karena setiap orang punya tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Maka pasti akan terjadi kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi di sana. Jadi dapat kita simpulkan sebenarnya apa itu norma. Kalau kita melihat dari kondisi itu, maka kita bisa menyimpulkan norma adalah sebuah kaidah atau tuntutan yang mengatur tentang pola perilaku kita dalam masyarakat, yang beragam tentunya corak budaya kita masing-masing, kepentingan kita masing-masing, sehingga tidak terjadi benturan. Maka norma itu adalah sebuah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku kita dalam kehidupan kita masing-masing di masyarakat. Itu norma. Berikut adik-adik, kita akan melihat tentang jenis-jenis norma. Yang pertama adalah norma kesusilaan, adik-adik. Apa sebenarnya norma kesusilaan, adik-adik?
Norma kesusilaan adalah sebuah aturan atau perilaku yang bersumber dari hati nurani, adik-adik. Contohnya misalnya ketika kalian menemukan dompet di jalan, adik-adik, ternyata dompet itu adalah milik temanmu, tapi kamu tidak kembalikan. Apa yang kamu rasakan? Bagaimana perasaan kalian? Pasti perasaan kita akan merasa bersalah. Nah, ini adalah salah satu hakikat atau sifat daripada norma uh, kesusilaan ini. Sanksi daripada norma ini dia tidak tegas, tapi kita bersumber pada diri sendiri. Kita akan merasa bersalah, malu, dikucilkan, dan dihantui perasaan bersalah. Ini adalah sanksi daripada norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan ini sifatnya dia relatif ya, sifatnya relatif. Baik, yang berikut kita akan melihat tentang norma kesopanan, adik-adik. Yang kedua adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah norma apa? Norma kesopanan ini biasanya sesuai berbeda-beda tiap daerah, adik-adik. Peraturan tata laku yang bersumber dari nilai konstruksi sosial yang berlaku dalam masyarakat. Tingkah laku kita diambil dari tingkah laku kita, ukuran tata cara budaya kita masing-masing. Sehingga kalau norma kesopanan ini biasanya berbeda-beda setiap daerah ya. Contohnya ketika kalian hendak kentut dan sedang di kondisi yang sedang rapat orang-orang tua, maka itu kita dianggap melakukan tindakan atau perilaku yang tidak sopan. Yang berikut misalnya di sekolah juga adik-adik, setiap kita datang kita melakukan kalau di SM Frater misalnya 3S, senyum, salam, sapa, itu juga bagian daripada norma kesopanan. Kita melakukan tata cara kita masing-masing di wilayah kita masing-masing sesuai dengan kondisi kita. Sehingga untuk norma kesopanan ini sifatnya sangat relatif. Apa bisa bilang juga kentut di Eropa itu ya tidak dianggap tidak apa-apa, tapi kalau kentut di Indonesia itu dianggap tidak sopan. Kalau di Eropa bersendawa itu yang dianggap tidak sopan. Nah, kalau di Eropa itu kentut boleh-boleh sah-sah saja. Maka norma kesopanan itu sifatnya sangat relatif, berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain, tergantung daripada perilaku tata cara yang diatur di tempat tersebut. Nah, ini untuk norma kesopanan, sifatnya sangat relatif. Sanksinya juga bersifat tidak tegas ya, sanksinya. Pelanggaran terhadap norma kesopanan ini dapat berupa pengucilan dari masyarakat ya. Oke, itu yang kedua. Yang berikut yang ketiga. Yang ketiga itu adalah norma agama. Norma agama itu yang bagaimana norma agama itu? Setiap di Indonesia ada 5 agama ya adik-adik. Tapi setiap aturan agama tentunya berbeda-beda. Tapi kalau norma agama secara umum itu adalah yang bersumber dari kitab suci atau nilai-nilai agama yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap ajaran agama pasti tentunya berbeda-beda sesuai dengan ajaran kitab sucinya. Perintah-perintah dan larangan-larangan yang berlaku disesuaikan dengan ajaran kita masing-masing di agama kita masing-masing, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Karena dia sumbernya dari kitab suci atau utusan-utusan Tuhan. Nah, untuk norma agama ini juga sanksinya tidak tegas. Sanksinya di dunia akhirat. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita melakukan dosa ya kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu norma agama. Yang keempat itu norma hukum adik-adik. Nah, ini yang paling sumber dari semua sumber peraturan atau norma itu adalah norma hukum yang terakhir ini. Kenapa? Norma hukum ini norma yang dibuat oleh pemerintah atau badan-badan yang resmi, sehingga sifatnya itu bersifat memaksa, tetap
memaksa. Lalu tegas. Mau tidak mau kita harus terpaksa ikut. Contohnya misalnya kita di jalan raya tadi. Kalau kita di jalan raya, mau tidak mau kita harus pakai helm. Bilang kita punya motor, tapi kita harus tetap menggunakan helm karena aturannya mau tidak mau kita harus wajib mematuhi. Karena jika kita melanggar maka akan beresiko terhadap ketertiban masyarakat umum. Ini adalah norma hukum, norma yang sifatnya sangat mengikat, memaksa, dan tegas. Norma ini mengatur semua norma karena dia sifatnya sangat memaksa. Bagaimana contoh sikap yang sesuai dengan norma hukum ini? Biasanya misalnya tadi Pak sudah kasih contoh kita di jalan raya tadi, kita harus selalu mengikuti peraturan lalu lintas. Surat-surat harus lengkap juga. Gimana, sudah paham adik-adik sekarang mengenai pengertian norma dan jenis norma? Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami penjelasan singkat tentang materi pembelajaran tentang norma dan keadilan ini. Untuk kegiatan selanjutnya di minggu berikutnya kita akan membahas tentang pola perilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku ya. Ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Ada sebagian sudah Pak jelaskan di poin ini ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar PKN. Bye bye, see you next week. I love you. Goodbye.